pagi anak-anakku semuanya, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Dias. Bagaimana kabarnya hari ini kalian semuanya di rumah? Semoga tetap semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita belajar daring. Artinya kita belajar dalam jaringan atau online. Meskipun kita belajar online itu tidak menyurutkan semangat untuk belajar ya. Karena belajar dengan guru, dengan orang tua, semuanya sangat menyenangkan. Oke, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, anak-anakku semuanya berdoa dulu ya dari rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, anak-anakku semuanya sudah siap belajar hari ini? Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Oke, langsung saja ya anak-anakku semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, apa ada yang sudah hafal yel-yelnya? Oke, kalau yang sudah hafal boleh dilanjut dengan yel-yel sebelum belajar. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang organ gerak pada hewan. Pernahkah kalian melihat hewan-hewan berikut ini? Orangutan, komodo, burung elang Jawa, ikan arwana, siput, katak, dan lebah. Mereka semuanya adalah hewan. Mereka pasti tentunya adalah bergerak. Kemudian kita akan belajar yang namanya organ gerak pada hewan itu. Satu, pada pembelajaran kali ini, dengan belajar kali ini kita akan mengetahui tujuannya adalah satu, apa sih fungsi organ gerak hewan itu untuk apa? Dan yang kedua adalah nama organ gerak hewan tersebut. Organ gerak pada hewan itu mempunyai fungsi masing-masing. Yang namanya bergerak artinya apa? Siapa yang tahu arti bergerak? Bergerak artinya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Artinya berpindah itu bisa sebagian atau seluruhnya. Oke. Kemudian bergerak itu fungsinya untuk apa ya? Kalau kita lihat, siapa yang bisa tahu apa fungsi bergerak itu? Satu, untuk apa ini? Betul, untuk berjalan ya. Yang kedua, untuk apa ini? Berlari. Pintar. Kemudian yang ketiga, untuk apa ini? Melompat ya. Bisakah kalian untuk melompat? Pasti bisa ya. Kemudian berikutnya adalah untuk meloncat. Apalagi? Untuk menggali. Kemudian untuk apa lagi? Untuk berenang dan lain sebagainya. Itu arti dari bergerak dan manfaat dari bergerak. Gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan manusia dan hewan itu ada berapa? Dua. Satu alat gerak aktif dan yang kedua alat gerak pasif. Siapa yang tahu apa contohnya alat gerak pasif dan apa contohnya alat gerak aktif? Siapa yang tahu? Betul, alat gerak pasif itu berupa apa ini? Tulang. Yang kedua adalah alat gerak aktif yang berupa apa ini? Otot. Oke, ternyata kalian sudah bisa ya, bisa membedakan alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Oke anak-anakku semuanya, siapa yang tahu kenapa tulang disebut dengan alat gerak pasif? Ya, karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Artinya membutuhkan bantuan alat gerak lain, yaitu alat gerak apa? Alat gerak aktif berupa otot. Tapi tentu saja, meskipun tulang disebut dengan alat gerak pasif, itu tidak mempengaruhi nilai peranannya dalam tubuh, organ gerak, hewan, dan manusia. Artinya alat gerak pasif ini berupa tulang mempunyai peranan juga yang sangat penting.
Oke anak-anakku semuanya, selanjutnya siapa yang tahu, siapa yang dapat menjelaskan mengapa otot disebut dengan alat gerak aktif? Siapa yang tahu? Oh ya, pintar sekali. Karena otot mempunyai senyawa kimia yang dapat membuatnya bergerak. Artinya otot menempel pada tulang yang membuat tulang dapat bergerak. Anak-anakku semuanya, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas setelah kalian mengetahui tentang organ gerak pada hewan. Isi jawaban kalian dalam buku tugas ya, 5 soal di bawah ini. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita telah selesai mempelajari tentang organ gerak pada hewan ya. Ibu berharap kalian semuanya tetap semangat belajar dari rumah dan tidak segan-segan untuk bertanya pada Bapak dan Ibu guru tentang materi yang sudah kalian pelajari supaya kita semuanya tahu arti atau tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.